Selamat datang di Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Bagi teman-teman yang mau pulang dari luar negeri ke Indonesia, itu sekarang tidak hanya melalui Jakarta aja ya. Ada beberapa bandara ataupun tempat itu bisa dilewati selain Jakarta. Yang di Jakarta saat ini syaratnya sendiri itu aturannya masih sama ya, sampai tanggal 8 Februari nanti. Itu yang dari luar negeri itu diwajibkan membawa surat PCR dari negara asal. Bagaimana jika tidak membawa surat PCR? Bagi yang tidak membawa surat PCR itu kadang bisa, kadang tidak. Nah, jadi tergantung maskapai dan juga negaranya ya. Jadi setiap negara itu beda-beda kebijakan dan maskapainya juga. Seperti di Taiwan sampai saat ini masih bisa walaupun tanpa surat PCR. Tetapi untuk biar lebih tidak deg-degan lagi, itu sebaiknya membawa surat PCR dari negara asal ya. Dan tentunya itu membutuhkan biaya yang mahal. Bandara ataupun wilayah mana aja yang bisa dimasuki dari luar negeri selain Jakarta. Nah, ini ada beberapa daerah ataupun bandara yang bisa dilalui, bisa langsung dari luar negeri ke Indonesia melalui tempat tersebut ya. Dan aturannya bagaimana? Sama ataukah tidak? Nah, ini ada setidaknya 5 tempat yang bisa dilalui langsung dari luar negeri ke Indonesia. Yang pertama adalah ya Jakarta. Nah, tentunya untuk Jakarta sendiri ini, teman-teman juga udah tahu syaratnya seperti apa. Seperti yang kebanyakan itu yang dari luar negeri itu masuknya ke Jakarta ya. Nah, itu yang utama itu di Jakarta. Dan di Jakarta itu nanti karantina wajib di hotel. Dan itu semuanya juga gratis ya teman-teman. Seperti udah aku bahas pada video-video yang sebelumnya. Kemudian yang nomor 2 itu kalian bisa melewati Batam. Nah, ini kalian yang menggunakan kapal, ini nanti bisa melewati di pelabuhan. Nanti di sana itu juga ada karantina juga wajibnya, yaitu 5 hari dan juga di hotel-hotel. Dan pastinya itu gratis, terutama TKI ya. Nah itu ya, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu ada di Medan. Nah ini di Medan ada beberapa penerbangan, terutama dari Malaysia ini bisa juga yang ke Medan. Dan di Medan sendiri ini diwajibkan juga ada karantina nanti di hotel-hotel ataupun di rumah-rumah susun. Ya pokoknya ada tempat karantina tersendiri ya. Dan itu juga udah difasilitasi oleh pemerintah. Dan semua itu gratis ya. Jadi sama kayak yang di Jakarta untuk yang di Medan. Dan untuk di Medan sendiri ini penerbangan ini tidak setiap hari ada. Jadi cuman tertentu aja yang masuk ke Medan. Tidak seperti di Jakarta itu setiap hari ada. Kemudian yang selanjutnya itu nomor 4 itu teman-teman bisa melewati Lombok. Nah ini ya bagi teman-teman yang rumahnya di daerah Nusa Tenggara Barat ataupun Timur, itu bisa ke Lombok untuk lebih dekatnya ya. Itu bisa ada penerbangan langsung, entah itu dari Arab Saudi ataupun dari Malaysia, itu juga bisa ya. Dan di sana itu nanti ada juga karantina wajibnya selama 5 hari juga. Untuk penerbangannya itu tidak setiap hari ada, cuman ada beberapa hari setiap minggunya. Dan maskapai itu juga tertentu ya yang ke sana itu. Jadi tidak bisa dipastikan. Untuk yang di Lombok ini juga masih gratis. Aturannya masih sama bagi WNI terutama TKI. Itu untuk yang keempat. Nah, kemudian untuk yang kelima ini kebanyakan ini teman-teman dari Jawa Timur ya. Ini bisa melalui Surabaya di Bandara Juanda Surabaya. Bagi teman-teman TKI, PMI ataupun BMI yang dari luar negeri, entah itu di Arab Saudi, entah itu di Hong Kong, di Malaysia, kemudian Singapura, Brunei, itu bisa melewati Bandara Juanda Surabaya langsung ya. Jadi tidak perlu transit dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian dari teman-teman yang di Taiwan itu kalau langsung itu belum ada, jadi harus transit dulu, entah itu transitnya ke Hong Kong ataupun transitnya ke Singapura. Itu bagi teman-teman TKI di Taiwan itu masih belum bisa langsung ke Surabaya, harus transit dulu. Kemudian untuk aturan karantina di Surabaya ini bagaimana, apakah sama ataupun tidak?
Untuk aturannya sendiri di Juanda Surabaya itu masih sama, yaitu diwajibkan karantina 5 hari bagi yang datang dari luar negeri. Jadi kalau menurut aturan itu masih sama. Tetapi dalam prakteknya seperti apa? Nah, dalam prakteknya itu ada beberapa teman kita yang bisa langsung pulang tanpa menginap karantina juga. Walaupun tidak semua, tapi ada beberapa teman kita itu yang sampai di situ tentunya harus membawa surat PCR ya. Nah, sampai di Bandara Juanda Surabaya. Nah, itu nanti terus tes swab, habis tes swab menunggu hasilnya itu tidak sampai sehari. Nah, itu bisa keluar hasilnya dan bisa langsung pulang, dijemput travel ataupun dijemput keluarga. Itu ada beberapa teman yang bisa seperti itu. Tapi tidak semua itu pasti seperti itu. Ada yang karantina, ada yang tidak. Entah itu aturannya bagaimana, kurang tahu juga. Tapi faktanya seperti itu ya. Jadi intinya bagi teman-teman yang mau lewat Bandara Juanda Surabaya, itu siap-siap aja untuk karantina wajibnya. Nah, entah itu nanti di karantina ataupun tidak, itu siap-siap aja. Yang pastinya untuk karantina sendiri itu tidak menakutkan seperti yang beredar ya. Ada sisi baiknya juga dan juga lebih terjamin keamanannya untuk kesehatan. Karena itu sudah dengan standar internasional ya. Untuk penerapannya, protokol kesehatannya itu sudah standar. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk karantina. Yang pasti teman-teman juga harus selalu memperhatikan aturan karantina. Nah, aturannya itu seperti apa? Teman-teman juga sudah tahu sendiri, tiap hotel itu ada aturan yang tertulis seperti di videoku sebelumnya udah aku sampaikan juga, yaitu aturannya itu apa aja, itu udah aku pernah posting juga. Nah, yang pasti aturannya di tiap hotel itu tidak boleh keluar kamar ataupun ketemu teman di kamar lain, itu bisa berbahaya. Dan satu lagi ya teman-teman, bagi teman-teman yang karantina itu semuanya gratis, mulai dari tes PCR, kemudian menginap, makanan, nah itu semuanya gratis. Nah, bagi teman-teman yang dimintai duit itu pokoknya jangan mau. Nah, pada videoku yang sebelumnya itu sudah aku bahas juga bagaimana cara melapor, kemudian kemana melapor. Nah, silahkan tonton di videoku yang sebelumnya, itu melapornya seperti apa, bagaimana itu ya. Jadi bagi teman-teman yang di karantina, jangan takut bilang tidak untuk memberikan duitnya yang diminta untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada kekurangan atau teman-teman yang sudah karantina, bisa komen di bawah untuk menambahi informasi-informasi lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.